Tajir melintir di usia muda, ternyata di masa lalunya Atta Halilintar menjalani kehidupan yang berat. YouTuber nomor 1 se-Asia itu ternyata pernah menjalani masa susah bersama keluarganya. Kini akhirnya bisa menempati salah satu rumah mewah di kawasan Pondok Indah. Nyatanya, pria yang mempopulerkan jargon asyap itu serba kekurangan di masa kecil. Benarkah dulu untuk membeli susu pun orang tua Atta tak memiliki uang? Seperti apa perjuangan Atta yang di usia belianya sudah bisa menghasilkan uang dengan berjualan mobil bekas? Menjadi anak sulung dari 11 bersaudara tentunya bukan hal yang mudah bagi Atta Halilintar. Meskipun berat, namun pria yang meraih sukses di konten digital itu mengaku berusaha menikmati setiap proses kehidupan yang terjadi. Bagaimana cara Atta berusaha menjadi panutan bagi ke-10 adiknya? Seperti apa Atta menghadapi tingkah usil adik-adiknya? Sukses sebagai konten kreator, asmara Atta Halilintar justru berliku-liku. Pernah dikabarkan dekat dengan Ria Ricis, Atta juga pernah berpacaran dengan selebgram cantik Nabila Aprilia. Kabar kemesraan tentang Atta dan DJ seksi Baby Faye juga pernah mendulang kehebohan. Lantas, seperti apa kelanjutan hubungan Atta dan Aurel Hermansyah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tajir melintir di usia muda tentu menjadi dambaan setiap orang. Untuk mencapai kesuksesan yang demikian dibutuhkan kerja keras serta kemauan ekstra. Dan Atta Halilintar telah lulus melewati kerasnya kehidupan untuk mencapai apa yang ia idam-idamkan. Ya, siapa yang tak kenal nama Atta Halilintar? Mulai dari anak kecil hingga orang tua, tak luput dari popularitas nama YouTuber nomor 1 se-Asia tersebut. Sukses di usia yang masih muda yakni 25 tahun, siapa sangka jika Atta yang memiliki 22 juta lebih subscriber itu berasal dari keluarga yang terbilang susah. Terlahir di sebuah desa di Provinsi Riau, Atta juga mengalami nasib sebagai perantau pada umumnya dan merasakan kejamnya kehidupan di ibu kota. Tinggal di rumah kecil berukuran 3x3, orang tua Atta bahkan sering tak bisa memenuhi kebutuhan anak sulung mereka yang kerap menangis meminta susu. Dulu saya lahir di suatu perdesaan perkampungan ya, namanya Dumai ya. Dulu itu waktu pertama kali lahir itu kita belum tinggal di rumah Pondok Indah ya. Dulu waktu saya lahir orang tua saya itu ya bukan keluarga ada gitu ya. Jadi tinggalnya di rumah 3x3. Itu akhirnya pas saya lahir di Dumai dibawa naik bus. Itu juga bus yang asap gitu, nggak ada AC, sampai ke Jakarta karena melanjutkan kuliah dan dagang di Jakarta. Itu mulainya dari rumah 3x3. Pertama kali ke kota itu orang tua saya ya ibaratnya masih merintis ya. Jadi dari kecil saya ikut dagang gitu kan. Jadi kalau ada yang tahu keluarga Gen Halilintar tuh kaya raya melintir katanya, itu salah ya. Karena kami itu lahir keluarga yang sangat
susah ya, sampai kalau ada mama saya cerita tuh dulu, saya itu kenapa suaranya sekarang sering serak. Saya tuh dulu nangis aja kerja karena mama saya tuh udah nggak bisa ngasih susu guys, karena udah nggak mampu lagi beli susu. Ya ternyata hidup tuh ada proses ya. Kerasnya kehidupan di masa kecil telah menempa mental Atta Halilintar untuk berjuang demi keluarganya. Sebagai anak pertama, Atta juga turut merasakan beban yang diderita kedua orang tuanya. Mau tak mau, pria yang kini mendulang sukses di dunia digital tersebut ikut turun tangan untuk membantu perekonomian keluarga. Memiliki bakat di bidang dagang, berbagai kegiatan yang berhubungan dengan jualan ia lakoni. Tak hanya jualan makanan dan juga baju, mobil bekas pun turut ia tawarkan kepada para pembeli. Pengalaman pahit di masa lalu itu pula yang kini mengantar Atta menuju kesuksesan sebagai YouTuber nomor 1 se-Asia. Jadilah si Atta itu umur 12 tahun sudah jual 10 mobil 1 bulan, mobil bekas. Itu juga bukan proses yang gampang ya. Kami bertahun-tahun dagang sama ayah sama ibu. Dari saya dagang di sekolah, dagang ke teman-teman. Karena saya dari kecil nggak pernah dikasih jajan sama orang tua. Jadi emang harus dilatih jadi anak mandiri. Sampai saya umur 13 tahun jualan mobil ya. Terus sempat jualan handphone, jualan baju dan lain-lain sampai sekarang. Jadi dengan melihat masa lalu itu sebenarnya didikan buat aku. Jadi aku merasa orang yang beruntung karena lahir di masa lalu yang susah. Karena disitulah aku bisa tahu bagaimana nikmat Tuhan itu luar biasa. Dan bagaimana kalau kita mengerjakan sesuatu dengan serius dan dengan dedikasi yang tinggi, dengan kerja keras, dengan sesuatu yang kamu sukai dan dengan berkah orang tua tentunya dan dengan izin Allah, insya Allah akan berhasil. Semua yang kita lakukan itu walaupun capek dan lelah, tapi usaha itu nggak mengkhianati hasil. Menjadi anak pertama dari 11 bersaudara, seperti apa Atta yang menjadi panutan bagi adik-adiknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Perjuangan Atta Halilintar menuju kesuksesan memang tak semudah membalikan telapak tangan. Butuh derasnya peluh hingga akhirnya menemukan titik cerah kehidupan. Tak hanya berusaha mengais rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga, Atta juga harus dihadapkan dengan 10 orang adik yang baginya kerap mendatangkan suka dan duka. Dipanggil sebagai kapten lantaran anak pertama, Atta mengaku cukup berat harus menghadapi adik-adiknya. Ya, bersikap tegas tanpa harus berkata kasar menjadi pelajaran yang terus ia resapi sepanjang dirinya menjadi kakak bagi ke-10 adik. Dan inilah pengakuan Atta yang terus berusaha menjadi panutan bagi adik-adiknya. Sebenarnya Kapten di Gen Halilintar tuh nggak enak ya guys. Capek ya. Suara itu bakal habis. Suara tuh habis karena teriak-teriak dan lain-lain ya. Kadang-kadang saya mikir kapan saya pensiun ya. Ya tapi saya sayang sama adik-adik saya, sama semua adik-adik saya, semuanya saya sayang. Cuman ya kalau menjadi kapten di Gen Halilintar emang sulit banget karena harus tegas, harus punya suara yang tegas, keras. Bukan kasar ya, tapi keras dan tegas gitu loh. Dan ya semoga bisa jadi contoh yang baik buat adik-adik ya, walaupun kadang-kadang ya abangnya ini goyang kanan goyang kiri. Karena memang adik-adik saya tuh emang gitu ya, kadang-kadang ngegemesin, kadang-kadang ngeselin ya. Tapi begitulah serunya di keluarga saya tuh gitu. Jadi seru sama ngeselin tuh dia suka berbarengan ya. Dan malah kalau di rumah ini nggak ada mereka tuh nggak seru. Pemirsa Intens Investigasi, jadi kakak dari 10 orang adik
mendatangkan PR tersendiri bagi Atta Halilintar. Ada suka, ada pula dukanya. Ya, sebagai anak sulung, sudah tentu dirinya menjadi penyambung lidah kepada orang tua, juga menjadi pengasuh bagi adik-adiknya. Dihadapkan pada tugas ganda, YouTuber sukses itu mengaku menikmati setiap prosesnya. Atta bahkan bersyukur karena hampir semua adik-adiknya juga produktif dalam menghasilkan pemasukan tambahan bagi keluarga. Jadi senang dan repotnya bercampur aduk jadi bahagia. Kan kita malah senang, beruntung karena menurut saya di Indonesia ini jarang keluarga banyak kayak gini. Jadi jarang keluarga banyak, apalagi yang produktif dan dididik seperti yang ayah ibu lakukan kepada kami. Kalau bukan berantem sebenarnya kan kalau keluarga besar, keluarga kecil aja pasti ada perdebatan. Apalagi kalau keluarga besar beda pendapat lah ibaratnya. Tapi menurut kita tetap nggak mau memecah kasih sayang satu sama lain. Makanya kita ngebiasain salah satunya traveling kemana-mana itu menyatukan selaras sepaham satu keluarga. Di balik kesuksesannya, seperti apa kisah asmara Atta yang berlika-liku hingga akhirnya kini dekat dengan Aurel Hermansyah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pastinya di YouTube channel. Like, share, and subscribe. Soal asmara, Atta Halilintar tak jauh beda dengan selebritis pada umumnya. Ya, gonta-ganti pacar atau bahkan terlibat dalam masalah karena dekat dengan wanita juga pernah dialami oleh sulung dari 11 bersaudara itu. Semenjak namanya melejit di industri hiburan tanah air, Atta Halilintar langsung dipasang-pasangkan dengan Ria Ricis. Sempat dekat, bahkan sudah sering berkunjung ke rumah masing-masing. Hubungan keduanya justru tak berujung. Selain Ricis, Atta juga sempat berpacaran dengan selebgram cantik non-seksi Nabila Aprilia. Hubungan yang penuh kontroversial antara keduanya pun kandas. Atta juga pernah terlibat perselisihan dengan artis Baby Faye yang mengaku telah dilecehkan oleh YouTuber tersebut. Tapi, kasus Baby Faye dan Atta kemudian tenggelam seiring berjalannya waktu. Ricis sih udah kenal dari sebelumnya, kan suka main sama anak-anak juga, sama Sohoa, sama udah pernah main ke rumah juga udah dari lama. Kita pernah syuting bareng juga waktu di Amazing Gina Lintar. Kenalnya juga pertamanya syuting bareng pas Amazing Gina Lintar ya. Jadi kita udah kenal, udah biasalah gitu ya. Terlalu overprotective kali. Si Atanya? Seperti apa? Mungkin bisa contohin seprotektif apa gitu? Kayak kalau setiap hari tuh aku harus laporan kayak 24 jam share live location, kalau enggak dia bakalan netting aku, lo lagi di mana, kayak gitu. Ya, yang selama ini saya tutup-tutupin seorang YouTuber terkenal itu yaitu Atta Halilintar. Pemirsa Intens Investigasi, dalam masa pencariannya menuju cinta sejati, bertemulah Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah yang awalnya dekat karena kolaborasi di dunia YouTube. Siapa sangka kedekatan tersebut tampaknya makin melenggang ke jenjang yang lebih serius. Kendati belum pernah mengaku sudah jadian, namun tingkah mesra keduanya kala tampil di layar kaca jelas menunjukkan ada cinta dalam hubungan Atta dan Aurel. Ya emang deket gitu. Apa ya, dia orangnya kerja keras, terus baik banget, care orangnya dia. Apa ya, dia itu baik banget, care, terus dia pekerja keras, dia sayang sama keluarganya. Saya pun langsung tanya sama Aurel bagaimana hubungan yang
didengungkan orang bahwa Aurel ada hubungan khusus dengan Atta Halilintar, ya saya bilang pokoknya apapun baik-baik saja kalian, tetap menjadi anak muda yang keren, anak muda yang menjadi inspirasi buat kaum muda yang lain. Jadi pastikan bahwa mereka ada di on the good track. Sekarang kalau Atta udah ketemu jodoh juga Ibu Gen setuju kalau mau menikah. Cuma dengan siapa-siapanya, Bu Gen serahkan kepada Allah, jodoh sudah disuratkan. Jadi Bu Gen nggak ngomong-ngomong. Nggak ada tanggal jadian sih aku, cuman lebih ke ini aja sih, lebih jalan aja gitu. Ya maksudnya anaknya lucu, baik, dan baik juga sama keluarga aku juga baik sama keluarganya Aurel, jadi doakan aja. Semoga baik-baik semuanya dan pokoknya support dari masyarakat. Terima kasih banyak. Doain semuanya lancar dan cepat ke yang lebih baik. Iya, pokoknya doain aja. Kedepannya semoga lebih baik lagi, lancar. Yang penting doa dari pemirsa semua. Iya benar, karena kalau ditanya berarti nggak didoain juga kayak sama aja. Jadi kita mintanya doain. Doanya ya. Love you guys. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.